Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Daryl Aditya Pradana dari kelas Pendidikan Biologi 1 angkatan 2017, program studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri dan Kota Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bioteknologi mengenai kultur jaringan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kultur jaringan, dan yang kedua saya akan menjelaskan tipe-tipe kultur jaringan. Baik, yang pertama pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan atau budidaya in vitro adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, atau organ yang serba steril untuk ditumbuhkan pada media buatan yang steril, dalam botol, kultur yang steril, dan dalam kondisi yang aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi suatu tanaman yang lengkap. Nah, kultur jaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat bagian tanaman seperti akar, tunas, jaringan tumbuhan tanaman tumbuh menjadi tanaman utuh atau sempurna dalam kondisi in vitro atau di dalam gelas. Nah, jadi in vitro dapat diartikan sebagai bagian jaringan yang dibiarkan di dalam tabung inkubasi atau cawan Petri dari kaca atau material tembus pandang lainnya. Secara teoritis, teknik kultur jaringan dapat dilakukan untuk semua jaringan, baik dari tumbuhan, hewan, bahkan juga manusia. Karena berdasarkan teori totipotensi sel, bahwa setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Nah, sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot, karena berasal dari satu sel tersebut. Setiap sel berasal dari satu sel. Nah, kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Menurut Suryowinoto tahun 1991, kultur jaringan dalam bahasa asing disebut sebagai tissue culture. Kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Kultur jaringan merupakan salah satu cara memperbanyak tanaman secara vegetatif. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tumbuhan seperti protoplasma, sekelompok sel, jaringan, atau organ serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lebih lengkap kembali. Berdasarkan beberapa pengertian kultur jaringan tumbuhan di atas dapat disimpulkan bahwa kultur jaringan tumbuhan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, jaringan, atau organ yang kemudian ditumbuhkan pada media buatan dalam botol yang semuanya dalam keadaan steril dengan tujuan supaya bagian-bagian tumbuhan yang diisolasi tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi suatu tanaman yang lengkap. Baiklah, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan tipe-tipe kultur jaringan. Menurut Fitrianingsih tahun 2014, kultur jaringan mempunyai beberapa tipe, yaitu yang pertama kultur biji, kultur yang bahan tanamannya menggunakan biji atau seeding. Yang kedua kultur organ, merupakan budidaya yang bahan tanamannya menggunakan organ seperti ujung akar, pucuk aksilar, tangkai daun, helaian daun, bunga, buah muda, buku batang, akar, dan lain-lain. Yang ketiga kultur kalus, merupakan kultur yang menggunakan jaringan atau sekumpulan sel, biasanya berupa jaringan parenkim sebagai bahan eksplantnya. Yang kelima, kultur suspensi sel adalah kultur yang menggunakan media cair dengan pengocokan
yang terus-menerus menggunakan shaker dan menggunakan sel atau agregat sel sebagai bahan eksplannya. Biasanya eksplan yang digunakan berupa kalus atau jaringan meristem. Yang kelima, kultur protoplasma. Eksplan yang digunakan adalah sel yang telah dilepas bagian dinding selnya menggunakan bagian enzim. Protoplasma diletakkan pada media padat, dibiarkan agar membelah diri dan membentuk dinding sel kembali. Kultur protoplasma biasanya untuk keperluan hibridisasi somatik atau fusi sel soma. Dan yang terakhir ada yang keenam adalah kultur haploid, adalah kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman, yaitu kepala sari atau anter, kultur anter atau kultur mikrospora, tepung sari atau polen ovule, sehingga dapat dihasilkan tanaman haploid. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.